Tragedi Mina itu saya ngeri sekali karena banyak mayat-mayat yang bergelimpang-gelimpang, ribuan banyak mayat. Pertama saya mandiin mayat langsung yang sangat sadis. Mayatnya itu sudah kaku dan tidak bisa bergerak. Saya tidur sama mayat aja. Bangun bergerak, ya bangun. Enggak, cuma bergerak aja kakinya semua. Kuat dia nadinya. Masih kuat nadinya, bisa bergerak karena ada pemakainya. Bukannya tidur, akhirnya saya dibawa kayak ke sorga. Benar ke sorga. Saya nangis terus kalau kejadian begitu dah. Saya nggak tahan, nangis terus. Dikenal sebagai pemandi jenazah, Hajah Ella memiliki perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Sudah bertahun-tahun, ia menjadi seorang pemandi jenazah sehingga banyak peristiwa misterius dialami. Mulai dari jenazah bayi hingga jasad yang hidup lagi sudah ditemui. Tapi benarkah Hajah Ella juga pernah merasakan dibawa ke taman surga? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tragedi Mina yang menggemparkan dunia di tahun 1990 menjadi titik balik kehidupan spiritual Ibu Ella. Ia merasa mendapatkan kesempatan kedua setelah berada di antara hidup dan mati. Sebab saat itu ia sudah nyaris meninggal. Karena berada di antara tumpukan mayat korban kecelakaan di terowongan Mina. Peristiwa maut itu meninggalkan bekas sangat dalam di hati Ibu Ella hingga hidupnya berubah. Saya waktu itu tragedi Mina itu saya mengalaminya sangat ngeri sekali karena banyak mayat-mayat yang bergelimpang-gelimpang dan saya injak karena kaki saya nggak bisa diangkat, jeblos kaki saya nggak bisa diangkat, jeblos kaki saya karena saya pendek ya, sehingga saya minta tolong sama orang untuk ditolong karena ribuan banyak mayat. Saya minta tolong ya orang nggak ada karena terlalu banyak ribuan yang saya dapetin, rasanya saya itu banyak banget yang saya injek geli-geli gitu ya. Saya angkat kaki saya, iya angkat kaki saya juga nggak bisa. Nah itu yang saya bingung, itu yang datangnya itu orang yang tiga itu hitam tiga. Yang menolongi saya kalau nggak saya percaya saya itu malaikat kali ya, karena saya bisa tolong. Yang datang tuh orang hitam tiga, baru saya bisa naik tuh, ada mayat di bawah, saya injak saya naik, baru saya bisa terlepas dari mayat itu. Misterius, 3 penolong yang telah menyelamatkan nyawa Ibu Ella menghilang secara tidak kasat mata. Padahal saat itu ia masih harus berjibaku menjauh dari tumpukan mayat korban terowongan Mina. Dan disitulah saya minta terima kasih, tahu-tahu orang yang hitam yang besar-besar itu menghilang. Tangan pegangan 3. Saya minta alhamdulillah makasih. Nggak ada orangnya langsung.
Saya bingung itu orang apa malaikat. Nah itu langsung dari situ saya terus dapat ilmu terus. Orang yang nggak ada saya cari. Ya udah saya terusin, langsung pulang ke maktab. Sebelum berangkat haji, Ibu Ella sama sekali tidak pernah berniat menjadi pemandi jenazah. Apalagi selama di tanah air, ia juga tak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang berurusan pemandian jenazah. Belajar pun tidak pernah. Tapi sepulang dari tanah suci, takdir berkehendak lain. Sebetulnya saya tidak belajar karena dari Mekahnya itu saya udah dikasih rahmat. Setelah saya pulang langsung saya melihat pendidikan saat di Ustadz Rusmono, saya ikut. Langsung saya dengan gerak saya langsung tanggap. Dari sana berapa hari pulang, sebulan, saya melihat ada pemandi jenazah, pelatihan pemandi jenazah. Saya masuk sendiri. Kalau nggak salah di Pondok Pinang kalau nggak salah. Ya Pondok Pinang. Ya. Nah saya lihat ada itu, saya belajar pertama gitu. Saya belajar itu ujian kayaknya yang lulus saya doang dulu. Tapi emang benar juga sih. Saya pas dari sana saya belajar langsung saya dapat ijazah nomor 1, saya yang lulus saya sendiri. Lalu peristiwa ganjil apa saja selama menjadi pemandi jenazah? Adakah hal-hal misteri yang tak terlupakan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Merasa menemukan panggilan batin untuk menjadi pemandi jenazah, peristiwa besar dialami Ibu Ella. Sangat mengejutkan, karena pengalaman pertama memandikan mayat justru langsung bertemu dengan sosok yang orang lain menyerah mengurusnya. Jenazah tersebut tidak bisa dikendalikan oleh pemandi jenazah yang lain. Pertama saya mandiin mayat langsung yang sangat sadis, yang tidak bisa dikendalikan sama pemandi jenazah lain. Di situ saya sangat bingung karena mayatnya itu sudah kaku dan tidak bisa bergerak. Bagaimana yang sudah bergerak tangannya semuanya. Yang nyaksiin ini asisten saya, nyaksiin Ibu Tas namanya. Saya bingung segitu, saya mau baca doa yang mana aja udah nggak cocok. Saya nangis pada Allah, sehingga saya ikat, akhirnya saya ikat, saya mandiin, habis saya mandiin, saya ambil wudhu, tapi lemes ya, alhamdulillah. Kejadian sangat aneh dialami Hajah Ella saat memandikan jenazah bayi berumur 2 bulan. Saat itu, secara spontan, ia minta diajak ke surga. Dan sepulang dari rumah duka, ia benar-benar merasa dibawa ke surga. Saya mandiin berdua sama ini sampai di pangku. Saya ngomong, itu yang misteri itu. Saya ngomong, "Nak, nih ntar ajak nenek ke surga gitu." Terus dia nyaut ini yang asisten saya, "Ya tuh neneknya minta ke surga gitunya." Udah rapi, saya terus pulang.
Kan biasanya saya pulang asal mandiin yang dewasa, saya mandi. Kalau kata saya mandi junub, tapi itu kan sunnah. Tapi saya udah selalu mandi itu, jadi kebiasaan. Saya habis pakai sarung, saya lupa tidur. Bukannya tidur, akhirnya saya dibawa kayak ke surga. Benar ke surga. Sampai saya dibobok pintu saya ditendang sama adik saya. Ella mana Bu Ella, Po Ella mana gitu, mana gitu. Saya lagi mau mati gitu. Saya di surga gitu, ada bunga-bunga apa gitu. Kok saya juga heran kok begitu. Terus Ella akhirnya dobrak pintu saya. Terus Ella lagi ngapain? Astagfirullahaladzim, belum mandi. Jadi kalau belum mandi rasaan saya itu begitu. Harus mandi. Tapi adakah peristiwa mistis yang tidak bisa terlupakan? Paling gak bisa lupain itu waktu mandi COVID kemarin. Otaknya udah jalan aja gitu, udah ingat oh begini caranya. Pas saya ngadep ke mayat, langsung saya kok mesti begini. Udah mandiin jenazah pagi, ditelepon lagi sama dokter namanya Dokter Aji, Dokter Yuli. Bu Haji tolongin dong. Tolongin apa ya? Saya capek. Saya habisin mandiin. Aduh tolongin Bu Haji. Ini saya nggak ada yang megang ini katanya di puskes. Aduh saya nggak mau dah, capek banget saya kata gitu. Udah gitu anak saya juga nggak boleh. Semua yang nggak boleh nih yang di rumah saya pada nggak usah. Mama ntar ngapa-ngapa orang COVID itu di rumah sakit. Sangkin ininya saya takut sama Allah. Waduh ini kalau nggak bisa saya mandiin, kata dokter telepon lagi, Bu Ella tolong dong Bu Ella udah siang. Akhirnya saya ngumpet-ngumpet sama anak saya, jalannya saya ngumpet-ngumpet gitu biar nggak kelihatan anak. Saya sembari jalan sembari takbir di puskesmas. Ketemulah saya tuh yang tadi pengurus namanya Aap, dia ada di puskesmas nih, pengurus yang masjid. Bu Ella ngapain? Lagi mau mandiin COVID. Astagfirullah. Dia ngeliat tuh Aap, saya mandiin, saya datang ke kamar. Kok ini pada pergi, saya sendiri. Dokter, saya sendiri. Iya, saya sendiri. Waduh, agak bisa sendiri. Enggak usah, Bu Ella sendiri mau mandiin sendiri ya gitu, bilang gitu. Saya takbir lagi tuh sendiri, saya takbir. Saya minta ada tuh Pak, suaminya ada nunggu, suaminya di sebelah ruang itu mayat. Saya bilang ini siapa? Suaminya. Terus ini siapa? Itu dokter, pelayan dokter. Aduh tolong dong. Saya mau mandiin ini karena dokter maksa. Saya kan paruh IPA ya mesti dikerjain. Saya kerjain dan terus digotong. Ternyata tahu nggak? Ibu itu hamil 9 bulan. Nasibnya kesian banget ya orang. Nggak diurusin. Saya nangis terus kalau kejadian begitu dah. Saya nggak tahan nangis terus. Banyak kejadian tak logis dialami Hajah Ella. Tapi benarkah ada mayat yang hidup lagi saat dimandikan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selalu saja ada yang misterius. Itu dialami Hajah Ella sepanjang karirnya sebagai pemandi jenazah. Tapi peristiwa gaib yang sangat mencengangkan terjadi ketika tiba-tiba saja mayat yang sedang dimandikan bergerak. Hidup lagi. Konon penyebabnya adalah semasa hidup si mayit memiliki ilmu mistik. Mati hidup lagi, yang itu juga hidup lagi. Yang saya ditinggal semua sama orang. Saya lagi mandiin udah rapi, saya dikapanin dia bangun, bergerak semua.
bergerak semua. Terus saya kan bingung, mesti diapain, panggil dokter. Bergerak, mah bangun. Terus saya panggil dokter. Orangnya baru kabur dah, saya sendiri. Dokter datang ke sini, datang dokter. Tolong ya, yang punya rumah bayar dokter gitu. Dia bilang pas dia pegang, mana ibu ada ininya, ada pemakainya, dia bilang gitu. Saya nggak tahu, saya kan nggak percaya gitu-gituan. Bangun, gue bergerak, ya bangun. Enggak, cuman bergerak aja kakinya semua. Kuat dia nadinya, masih kuat nadinya, masih bergerak karena ada pemakainya. Kejadian ganjil yang juga sangat menakjubkan adalah saat tiba-tiba di sampingnya sudah ada mayat. Saat itu, Ibu Ella sedang tidur nyenyak, sehingga menganggap sosok yang ada di sampingnya adalah sang suami. Saya pernah di rumah mayat, saya tidur kirain suami saya rep-rep gini. Ini siapa ya? Tahu mayat, palanya nggak ada. Saya tidur terus, kita cuma astagfirullah aja, saya hilang terus langsung gitu di rumah mayat saya. Jadi itu ya, mayat saudara. Jadi kalau saudara saya pada nggak mau di situ, jadi saya tidur nggak ada orang. Anaknya pada takut, nggak ada yang bacain ini, pada cuek. Ya saya tidur sama mayat aja, sembari ngimpi. Sembari ngimpi tidur mayat. Emang udah rasaan saya udah dianin sama mayat kali. Jadi satu, darahnya udah kuat gitu. Perasaan saya kenapa? Saya sih bingung sendiri. Saya nggak ada takut ya sama mayat gitu. Nah, pernah kalau mayat ada, emang saya pernah nungguin seorang kakak saya meninggal. Kakak saya, ponakan saya, semuanya meninggalnya di rumah saya. Ininya mandiinnya, walaupun rumah di Bekasi, saya bawa ke rumah. Saya sedia dipang, tahu nggak dipang? Balek yang buat mandiin. Selalu itu balik, sekarang saya taruh di dalam rumah saya buat tidur. Emang saya tidurnya senangnya di balik, jadi di bekas mandiin mayat itu saya tidurin setiap hari, jadi pinggang saya agak sakit. Enakan yang begitu bagus. Jadi yang bekas mandiin mayat setiap meninggal anak saya, bapak saya, saudara saya, empok saya, jadi baliknya saya taruh lagi di kamar. Orang pada ngeri, tapi kalau saya enak di situ, saya tidurin lagi, jadi badan saya enak. Jadi kalau yang keras-keras gitu, badan saya bikin enak. Kalau di kasur malah badan saya kurang enak jadi. Peristiwa demi peristiwa terjadi, semua berhubungan dengan metafisika. Oleh sebab hidup Haja Ella dekat dengan orang meninggal. Ia bahkan tidur di atas peralatan yang dipakai untuk merawat jenazah, mulai dari kain kafan hingga semua perlengkapannya. Sementara itu, kisah-kisah mistik juga selalu terjadi setiap habis memandikan jenazah. Ya kalau itu mah sering itu mah. Saya kan mobil jenazah. Ya sering aja kalau saya bawa malam, kira-kira saya mandiin habis maghrib, saya pulang kan jam 2 malam. Ya kadang-kadang di jalanan saya suka, ya di belakangnya suka goyang apa gitu. Ya wangi emang, karena perasaan apa nggak tahu ya. Di rumah juga kan saya cucu, nggak ada yang mau ke rumah karena itu saya di dalam alat-alat jenazah semua. Dari kamar barus, dari stang, ya apa semua ada di kolong tempat tidur saya, karena saya pemandi jenazah 24 jam. Jejak hidup Haja Ella memang seperti sudah ditakdirkan untuk dekat dengan mayat. Sudah puluhan tahun menjadi pemandi jenazah, banyak sekali pengalaman spiritual dialami, sehingga mayat sudah melekat dalam hari-harinya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa
pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.